Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aldanti Cahyani Putri dengan NPM 231506146 dari kelas PSTIB. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek WAS atau Artificial Intelligence, di mana terdapat dua bagian-bagian. Yang pertama yaitu penerapan algoritma forward chaining dalam perancangan sistem pakar diagnosa penyakit kulit. Nah, pada bagian pertama ini saya menggunakan teknik artificial intelligence-nya, yaitu menggunakan teknik reasoning dengan algoritma yang dibahas yaitu logic based, forward logic based, reasoning yaitu forward chaining. Nah, algoritma forward chaining itu adalah strategi penalaran yang bekerja dari fakta-fakta yang diketahui, yang nantinya akan menuju kesimpulan dalam prosesnya. Algoritma ini dimulai dengan data awal atau fakta dan kemudian secara langsung menerapkan aturan if, then, rules, dan untuk menarik kesimpulan baru sampai tujuan tercapai atau tidak ada lagi kesimpulan baru yang dapat diturunkan. Lanjut saja, kita langsung ke kodenya. Mana pada baris pertama ini terdapat form import, yaitu digunakan untuk mengimpor semua kelas, fungsi dari juga dekorator yang diperlukan dari library Experta. Ini adalah framework untuk membangun sistem berbasis aturan, yaitu sistem pakar yang akan saya buat pada Python. Pada baris ketiga hingga ketujuh terdapat deklarasi sebagai variabel-variabel global yang berguna untuk menyimpan berbasis pengetahuan sistem pakar, yaitu ada daftar penyakit, kemudian gejala yang terkait dengan setiap penyakit, dan lain-lain. Kemudian masuk ke baris ke-9, di mana terdapat the process, yaitu mendefinisikan sebuah fungsi bernama proses, preproses, mendefinisikan sebuah fungsi bernama preproses yang bertanggung jawab untuk membuat data basis pengetahuan dari file-file teks eksternal. Karena di sini terdapat beberapa file-file eksternal, yaitu deskripsi penyakit, gejala penyakit, obat penyakit. Kemudian pada baris ke-10 terdapat global disease list, di SOMS maps, di DEX map, di treatment map, yang dimana variabel tersebut berfungsi sebagai global di dalam fungsi preproses yang berfungsi untuk memodifikasi variabel global ini. Kemudian yang baris ke-11 terdapat disease sama open penyakit txt, yaitu untuk membuka file bernama penyakit txt dalam mode baca yang berisi daftar nama penyakit. Terdapat beberapa daftar penyakit, yaitu pertama ada jerawat, bisul, campak, herpes, kudis, dan juga keloid. Lanjut. Kemudian pada baris ke-12 terdapat disease underscore t sama dengan disread, yang dimana membaca seluruh konten dari penyakit di .txt dan menyimpannya sebagai sebuah string ke dalam variabel disease underscore t. Kemudian pada baris ke-13 terdapat disease list, di mana memisahkan string disease underscore t menjadi list berdasarkan karakter new line, sehingga setiap baris menjadi elemen terpisah dalam disease underscore list. Kemudian baris ke-14 terdapat disease.close, yang dimana menutup file penyakit txt setelah selesai dibaca dan dimasukkan ke list ini. Lanjut ke baris ke-15 terdapat for disease and disease list, yang dimana memulai loop yang akan mengintegrasi dari setiap nama-nama penyakit yang ada di list tadi, yaitu di disease underscore list. Kemudian baris ke-16 terdapat disease underscore s di underscore file sama dengan open gejala penyakit ditambah disease plus txt.
yaitu membuka file gejala untuk penyakit yang sedang diterasi, yang path-nya dibentuk dari nama folder gejala penyakit dan nama file nama penyakit.txt. Jadi dia bisa diakses di sini. Nah, di sini terdapat beberapa file txt dari penyakit-penyakitnya. Misalnya bisul. Dia ada dataset di mana ketika misalkannya user menginputkan sesuai dengan ini, maka dia akan outputnya akan memberitahu bahwa gejala penyakit yang telah dialami oleh user adalah penyakit-penyakit berikut. Lanjut, langsung saja ke baris 23. Dimana di sini ada sama sebelum seperti baris ke-16 ini ada dia akan membuka file deskripsi penyakit dengan ditambah variabel disease dan di sini juga dan txt. Sini terdapat disease penyakitnya ya. Sama seperti gejala penyakit bisul.txt, campak itu sebagai definisi awal atau definisi umum dari masing-masing penyakit yang misalnya nanti diinputi oleh user. Kemudian baris ke-28 ini juga ada pendefinisian apa untuk membuka si folder obat penyakit. Sama dia juga ada per masing-masing penyakit yang sudah kita deklarasikan. Ada bisul, ada campak. Nah, ini sebagai pengobatan secara umum di mana misalnya nanti terdeteksi dari salah satu penyakit gitu. Lanjut ke baris 23. Baris ke 33 yaitu terdapat identify disease argument untuk mendefinisikan fungsi identify untuk endosource disease yang menerima sejumlah argumen variabel, yaitu variadic argument. Kemudian pada baris ke-34 ini dia memberikan 34 hingga 36 ini memberikan fungsi loop untuk mengumpulkan semua argumen-argumen yang tadinya disimpan ke dalam sebuah list bernama symptom underscore list. Kemudian nanti dia akan mencocokkan antara si listnya ini dengan symptom map, yaitu untuk pemetaan dari gejala-gejala penyakitnya. Itu dari... Kemudian pada baris ke-39 terdapat get details yang berfungsi untuk mengembalikan deskripsi penyakit berdasarkan nama-nama penyakitnya yang didapatkan setelah user menentukan gejala. Kemudian di sini ada divide treatment, yaitu untuk mengembalikan nilai dari treatment yang tadi didapatkan juga setelah user menginputkan si gejala penyakitnya. Kemudian baris ke-45 terdapat def if not match. Nah, ketika untuk pendefinisian fungsi yang menangani kasus itu tidak ada yang cocok, tidak ada diagnosis yang cocok secara sempurna, maka dia akan memberikan output yang menunjukkan kemungkinan penyakit deskripsi serta pengobatannya gitu. Kemudian lanjut ke baris 57 terdapat kelas greetings knowledge ini di mana untuk mendefinisikan kelas greetings yang merupakan inti dari sistem pakar ini. Di mana kelas-kelas ini mewarisi dari knowledge engine dari library Experta. Nah, yang menyediakan kerangka kerja seperti mengelola fakta dan aturan. Ini ada rules, kemudian ada fact di sini dia. Nah, kemudian jadi pada baris ke-58 di sini ada menandai metode di bawahnya ini menggunakan
dekorator eksperta sebagai sumber fakta-fakta awal yang akan dideklarasikan ketika knowledge engine direset. Nah, di sini kita pertama akan mencetak pesan awal sebagai berikut. Halo, saya adalah Kezebot. Saya akan mendiagnosis penyakit kulit yang Anda alami. Oleh karena itu, Anda harus menjawab beberapa gejala yang Anda alami. Apakah Anda merasakan beberapa gejala ini? Di bawah ini yes or no. Jadi nanti user hanya bisa menginputkan yes atau no. Ketika kita user menginputkan selain itu, maka dianggap tidak menginputkan apapun. Jadi terjadi kesalahan. Sini langsung ada untuk aturan di mana ketika kita ingin menanyakan apakah ada mengalami benjolan ke si fakta, langsung terhubung ke si fakta si benjolan kulitnya. Sini juga terdapat foundation, yaitu kondisi pertama ketika yang harus dipenuhi setelah action yang selanjutnya ini dijalankan. Sama ini langsung kemudian ada yang apakah kulit Anda muka nanah, apakah Anda demam, bawah mata Anda merah, apakah Anda merasa gatal pada bagian mulut dan lain-lain. Nah, di sini masuk ke aturannya. Nah, ketika penyakitnya ini sudah variabel penyakit yang telah diinputkan user ini sudah disimpan, maka ketika ada fakta yang pertama misalnya benjolan kulitnya, iya, pengeluaran tidak, demam tidak, maka mereka tidak rasa gatal tidak, luka dari bagian mulut tidak, serta rasa nyeri dan kuat mulutnya tidak, maka dia akan memberitahu bahwa user sedang mengalami penyakit jerawat. Begitu juga sisanya. Nah, setelah itu si program akan menjalankan treatment dan bagaimana kiranya pengobatan yang harus dilakukan oleh si pengguna gitu. Kurang lebih kodenya seperti itu. Kemudian sekarang kita akan menjalankan kodenya. Karena VS Code saya tidak bisa langsung menjalankan, maka kita menggunakan Command Pro. Ini kita langsung masuk ke ink. Nah, di sini langsung kita inputkan. Nah, di sini langsung muncul pesan pertama. Kemudian langsung muncul pertanyaan-pertanyaan. Misalnya apakah kulit Anda memamarkan nanah? Tidak. Apakah mata Anda merah? Yes. Anda merasa gatal? Yes. Tidak. Nah, jadi kita buat yes. Nah, sebenarnya kita di sini tidak menemukan penyakit yang sangat pas dengan gejala yang Anda alami. Namun, di sini Anda kemungkinan bahwa penyakit yang kamu miliki adalah campak, karena untuk campak sendiri. Ini kita langsung masuk ke ink. Nah, di sini langsung kita inputkan. Nah, di sini langsung muncul pesan pertama. Kemudian langsung muncul pertanyaan-pertanyaan. Misalnya apakah kulit Anda memamarkan nanah? Tidak. Apakah mata Anda merah? Yes. Anda merasa gatal? Yes. Tidak. Nah, jadi kita buat yes. Nah, sebenarnya kita
di sini tidak menemukan penyakit yang sangat pas dengan gejala yang Anda alami. Namun, di sini Anda kemungkinan bahwa penyakit yang kamu miliki adalah campak, karena untuk campak sendiri yang mendekati antara mata merah juga merasakan gatal serta mengalami demam, yang paling memungkinkan itu adalah campak. Di sini akan mencetak deskripsi penyakitnya secara umum dan juga pengobatan yang sekiranya bisa digunakan oleh si pengguna gitu. Oke, lanjut ke bagian 2, di mana pada bagian 2 ini saya membuat judul penerapan algoritma Key Dennis Neighbor atau KNN untuk klasifikasi spesies bunga iris. Nah, di sini saya menggunakan 2 kode, di mana si yang pertama ini kode untuk pelatihan dan juga yang selanjutnya ini kode untuk di mana user menginputkan dari data-data yang diinginkan. Jadi sebelumnya saya ingin beritahu juga bahwa di sini terdapat dataset yang mendekati misalnya di sini ada namanya adalah sentosa, yaitu untuk kelebaran kelopak dan juga mahkotanya itu sekian sampai sekian. Nah, nilai K yang nanti akan mendekati dari ini akan dieksekusi oleh program yang KNN Iris ini, karena dia untuk pelatihan di mana K yang mendekati itu yang mana kemudian ketika nanti user menginputkan secara bebas, maka dia bisa langsung untuk run yang si KNN UIP ini gitu. Oke, langsung saja ke penjelasannya. Pada KNN Iris ini, yang pertama pada import NumPy SNP digunakan untuk mengimpor library NumPy yang menyediakan dukungan untuk array dan matriks multidimensi serta fungsi matematika tingkat tinggi. Kemudian di sini ada pandas, di mana untuk mengimpor library pandas yaitu menyediakan struktur data dan alat analisis data yang efisien. Jadi karena kita menggunakan dataset yang lumayan cukup banyak, kita menggunakan bahasa pandas. Di sini pandas kemudian di sini juga menggunakan scalar import processing matrix yang digunakan untuk mengimpor modul pre-processing dari matrix dari library skitlearn. Karena model dari learning ini dia harus belajar atau harus mengalami pelatihan, makanya kita menggunakan library dari sklearn ini gitu. Kemudian lanjut langsung pada baris ke-7 terdapat default underscore datapath, yaitu menyebutkan sebuah fungsi bernama load data yang menerima satu argumen path. Nah, di sini dia akan membaca dari dataset yang kita masukkan tadi, yaitu read underscore csv, di mana value atau nilai X itu nanti akan menghilangkan kolom variety dari data frame df dan kemudian mengonversinya menjadi array. NumPy menggunakan .values gitu. Kemudian pada baris ke-10 terdapat pre-processing label incorporate underscore transform. Itu berfungsi untuk menginisialisasi dari membuat area label target bernama Y dilakukan dengan menginisialisasi label encoder dari pre-processing yang kemudian akan melatihnya pada path transform pada kolom variety gitu. Dari data frame df untuk mengubah label kategorikal menjadi nilai numerik. Jadi ketika pelatihan, bentuk dari pelatihannya itu dia akan memunculkan angka-angka terus. Jadi dia akan mengonversi ke angka, kemudian pada baris selanjutnya dia akan mengembalikan nilai dari X dan juga Y. Masuk ke pre-process extra test. Di sini mendefinisikan sebuah fungsi bernama proses yang menerima extract yaitu fitur set pelatihan dan extest yaitu fitur untuk set pengujian sebagai argumen. Nah, fungsi-fungsi ini
untuk untuk normalisasi pada datanya. Kemudian di sini pada baris ke-14 ada scalar untuk menginisialisasi objek teks standar skalarnya dari model preprocessingnya. Kemudian ada pelatihan-pelatihan masuk ke baris ke-19. Di sini untuk menuliskan fungsi evaluate dari KKN dan KNN yang mengevaluasi model KNN itu tadi. Jadi fungsi ini menerima fitur dan label set pelatihannya dari si baris ke-13. Ini jadi yang sudah di pelatihan ini nanti akan masuk ke evaluate dan evaluasi dari modul dari algoritma si KNN itu tadi. Kemudian di sini terakhir di sini ada search base case di mana pelatihan dan juga pengujian itu akan dikumpulkan menjadi satu, di mana kita akan mencari nilai cut terbagus dan juga terakurat gitu. Lanjut di sini pada baris ke-36 yaitu untuk jadi mendefinisikan fungsi min yang merupakan titik terlebih dahulu masuk utama untuk menjalankan alur program klasifikasi KNN-nya. Ini ada load data dan variabel x dan y menggunakan tested. Jadi hasil dari akan memanggil fungsi load data untuk membuat dari dataset untuk membuat dataset dari iris CSP. Nah, kemudian di sini ditentukan K-nya itu sama dengan 4, yaitu baris ke-38 ini kita memanggil fungsi untuk akurasi dari pelatihan pelatihan dan pengujian tadi disimpan. Pengujian yaitu x tes y, trend juga y, terus kemudian dia akan ngetrain, kemudian dia akan memunculkan sampel dari nanti ada baris yaitu 5,9, 3, 5,1 dan juga 1,8. Pada baris ke 41 ini ada fungsi preproses untuk melakukan normalisasi pada set pelatihan dan juga pengujian. Nah, ini langsung kita run yang Nah, di sini program sedang menjalankan si latihannya. Nah, ini langsung muncul trend underscore nya di ada 120 dan 430 dan juga 4. Nah, K yang tadi sudah kita tentukan, dia akan mencari base key-nya. Nah, di sini ada base key-nya sama dengan 20 dengan akurasinya 0,9667. Jadi final levelnya kita mendapatkan key-nya itu sama dengan 20, trend IC-nya 0,9667 dan juga TCC-nya 0,9667. Sample prediction-nya 2. Nah, di sini selanjutnya kita akan menjelaskan tentang NNGI-nya. Sebenarnya sama seperti sebelumnya, namun di sini saya membuat tampilan di mana user itu akan menginputkan sendiri nilai-nilai dari kelopak dan juga bunga mahkota yang akan diprediksi gitu. Oke, langsung aja kita run. Nah, di sini kita langsung bisa masukkan 4,2. Nah, ketika sudah kita menginputkan, maka langsung muncul bunga tersebut print sebagai Virginica. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.